Di situ dong amat sembako gitu. Kondisi sampai sekarang sudah berapa ini? Sudah berapa yang apa tuh? 169. 169. Dan sini berarti lagi 97. Ini 97 tingkatnya seperti apa? Tingkatnya seperti apa? Sejauh mana orang punya proses? 47 yang belum evaluasi. 47 yang belum evaluasi. 47 yang belum. Belum evaluasi artinya dia belum sama sekali. Belum datang, iya. Iya, belum datang. 47. Ini kapan ganti mereka? Saya ganti mereka. Kami habis rapat di ini habis rapat di Polres. Ini sekarang orang tunggu ini uang ini. Iya, Bang. Uang ini untuk ini pindah. Jadi kepala desa yang tidak peduli terhadap Kasperin. Hari kemarin Nah, Bapak segera nanti kita nanti. Iya, Bang. Jangan mereka enak-enak saja, mereka yang pakai uang baru kita setengah mati. Ini 47 ya. Segera. Ini proses. Di besok-besok mau lanjut berapa kita lantik dulu. Kemarin 3 sudah Bapak, hari ini 3 lagi. Itu Kita yang sama sekali belum berproses. proses kita ganti. Ambil alih tarik itu Garuda dari sini. Supaya nanti kalau camat yang sana usul kasih camat atau sekcam. Ya, sekarang ini Sambet Bapak, Sambet yang camat tidak mau usul. Bapak. Hasil kasih camat saja. Sudah. Camat. Tapi dia masih di Fotilo toh? Masih Fotilo. Dia masih apa penjabat di Fotilo. Tidak Bapak. Ini Sementara yang camat tidak menduduki jabatan Antoianus, itu yang Antoianus, Bapak. Tidak boleh kita bertahan. Siap. Orang-orang begitu. Sekarang masalah Covid, kita mau tangani Covid bagaimana kalau uang tidak ada? Iya. Uang sudah ada, uang ada 8%. Orang pikir ini bupati tahan ini uang. Padahal uang itu ada. Kami baru habis rapat ini di Polres. Jadi kita bicarakan mengenai sekarang uang tidak ada. Tadi saya bilang 99, padahal tinggal 97. Ya. Kalau ini masih banyak sekali Pak Nixon. Itu yang dosa ini Bapak bisa datang Bapak. Jangan ini kita main aturan di sini. Jangan kita biarkan. Nanti Pak juga kena, saya juga kena. Pak saya juga kena. Tidak boleh kita biarkan. Iya. Jadi ini lagi berapa lagi? 97 ya. 97. Man. Iya. Ya milihnya ini right man, kita kasih berhenti. Siap. Tidak ada urusan. Kasih berhenti dulu nanti berurusan yang selanjutnya. Karena begini tidak jalan proses ini. Jadi dia urusnya itu pejabat baru urus cairkan uang. Itu jalan. Jadi dia selesaikan dia punya administrasi, sedangkan ini jalan. Iya. Karena kita main tunda ini sudah bulan Juli ini. Besok sudah 1 Juli. Saya jadi Pak Kades saya, teman-teman kami, tolong ibu dulu supaya jalan. Jadi yang tidak ini besok kita nanti berapa? Kemarin sudah ajukan 3 Bapak. Hari ini 3 lagi Bapak. Hari ini 3. Bisa 6 itu sekaligus Pak. Nah, besok tidak ada cara kok Pak Sute. Siap. Besok tidak cara, besok kita nanti di rumah jabatan. Siap. Kalau tidak lain Vicom 1-2 perwakilan di rumah jabatan. Kita nanti. Sehingga orang bisa kerja. Orang main tuding kita bahwa kita tidak bekerja dengan serius. Teman-teman saya tahu bahwa ada sampai tengah malam kerja. Nah, ini 1-2 orang punya ulah ini. Enam kalau kepala desa, telepon camat kalau sudah mampu, kita cari kasih juga dengan camat. Kalau dia hanya usul tidak bisa, kasih dengan camat. Telepon camat, kau juga ditarik. Kasih ini sektor untuk ini kendalikan pemerintah. Mana usul untuk ganti orang tidak mampu ini. Semua orang kalau bilang alasan bilang ini apa? Alasan bilang ini penguasa dia punya wilayah itu alasan dari dulu. Kalau kita mau ikuti, memang soalnya bisa kita minta pihak keamanan untuk bisa bantu kita. Kami harus rapat dengan Pak Kapolri dan Pak Dandim yang kami menangani COVID. Nah, salah satu kendala kita ini karena orang ada uang 8% sudah ada di rekening, tapi tidak bisa ditarik. Nah, tidak bisa pakai karena ulah dari 1-2 orang ini. Jadi hanya 63 sudah jalan, sisanya kita kasih berhenti kepala desa supaya kita lihat ini. Siap. Tapi kasih waktu jangan terlalu lama. Saya dari itu hari bulan April saya kasih waktu April sampai sekarang tidak ada jalan-jalan. Pak kali sudah 3 bulan ini tidak jalan April, Mei, Juni. Ini kita Juli. Jadi Pak saya nanti dukung ini kali supaya jalan teman-teman kabit. Ibu Lulik kapal seksi toh. Iya. Itu segera jalan. Bapak kami sih tidak bisa sih Bapak karena ini si kita sih Bapak tapi hanya untuk yang staff ini sedangkan tadi malam Bapak ini lewat dari jam kerja
ada yang jam 7, jam 8 baru balik. Pak Adino jam 4 kan? Kita apa? Kita shift-shiftan ini karena berlaku secara nasional. Iya, Pak. Iya. Tapi kalau sangat membutuhkan ya kita jalan masuk. Tapi prokes tetap tidak boleh terabaikan. Iya, Pak. Sehingga bisa jalan. Ini tiap hari kita dievaluasi, tiap hari dievaluasi. Nah, apa kendalanya sehingga orang sudah pakai uang tidak bisa bertanggungjawabkan? Iya. Ini masalah kan sudah pakai uang tidak bisa dipertanggungjawab. Apa solusinya? Kasih berhenti dia, diurus itu, kasih penjawab, dia proses untuk pencairan dana. Iya, Pak. Sehingga bisa jalan. Kan tinggal buat pernyataan, sehingga bisa jalan. Iya. Jadi mulai ini apa besok kalau bisa tiap hari kita nanti juga baik. Sampai sedikit tidak apa. Pak Defense. Siap, Pak. Pak Firp, kan? Masuk. Siap. Lalu kasih jalan, kasih jalan. Iya. Pengambilan sumpah janji jabatan oleh Bupati Timur Tengah Selatan. Kata pendahuluan pengambilan sumpah janji jabatan. Sebelum saya mengambil sumpah janji, saya ingin bertanya kepada saudara, apakah saudara bersedia diambil sumpah janji untuk jabatan ini? Bersedia. Bersumpah berjanji dengan cara agama apa? Betul. Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Sumpah janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan semua yang hadir sekarang, juga yang terpenting sekali perlu disadari bahwa sumpah janji ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa karena Tuhan Maha mengetahui. Manusia hanya dapat diketahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tersimpan dalam hati saudara, dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Penjabat Kepala Desa Sambet, Beti, Oihan, dan Numputu. Hari ini saudara-saudara telah mengikrarkan pengakuan sumpah untuk melaksanakan tugas sebagai penjabat desa. Karena itu dengarlah sabda penguatan yang akan menguatkanmu, menuntunmu untuk melakukan peran dan tanggung jawab ini dengan baik. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Bekerjalah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan bagimu. Bertindaklah hati-hati, mintalah hati yang faham dan bijaksana dalam melakukan tugas yang dipercayakan kepadamu, agar melalui tugas yang dipercayakan ini, nama Tuhan dan dimuliakan. Jadilah alat pembawa kebenaran dan keadilan melalui tugas yang dipercayakan kepadamu hari ini. Pergilah dalam tugas yang dipercayakan kepadamu, arahkan hatimu menerima tuntunan Tuhan. Tuhan Allah sumber kasih karunia di dalam Yesus Kristus akan menyertai dan memberkati saudara-saudara, akan mencurahkan roh hikmat dan berkatnya kepadamu, agar engkau dapat bekerja dengan baik bagi Tuhan untuk hormat kemuliaan namanya melalui bidang tugas yang dipercayakan kepadamu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih penjabat Kepala Desa Olais, Anda telah diserahkan tugas mulia oleh Tuhan. Yang terpenting dari semuanya ini bukanlah kata-kata yang diucapkan, tetapi apa yang dilakukan melalui karya dan segala amal baik sebagai berkat untuk perjalanan kehidupan Bapak dan masyarakat yang Bapak Inas layani. Oleh karena itu, turutilah nasihat Injil untuk menjadi seorang imam, nabi, dan raja. Seorang imam untuk memutuskan, seorang raja untuk melayani, dan seorang nabi untuk mewartakan karya keselamatan. Oleh karena itu, terimalah penumpangan tangan hambamu ini dan berkat. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga dengan penumpangan tanganku ini, atas rahmat berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa dan doa dari Bunda Maria serta para kudus di surga, sudilah Engkau memberkati hambamu ini ya Tuhan, agar ia senantiasa menjalani tugas dan pelayanan yang Engkau
berikan kepadanya dengan sepenuh hati, dengan tulus dan ikhlas, dan jadikanlah ia pula menjadi berkat-Mu bagi setiap orang yang ia layani. Dan semoga Engkau senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati hamba-Mu ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat siang, Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Pak Sekda dan juga Pak Asisten, yang saya hormati Bapak Romo, yang saya hormati Ibu Pendeta, yang saya hormati Pak Kadis Sosial dan teman-teman pejabat struktural Eselon 2, Kadis PMD ini ingat sosial ini. Yang juga saya hormati Pak Kabak Protokol, Camat, semua yang hadir, teman-teman dari pers yang hadir, yang saya hormati dan saya kasih. Pertama-tama saya mohon maaf karena undangan ini sesuai mendadak, karena pelayanan sampai saat ini khusus untuk dana COVID bagi rakyat belum dilaksanakan. Jadi untuk 5 desa ini harusnya kemarin 6 desa, tapi tadi malam 1 masuk. Dia jam 8 dia punya masuk, dari kita kasih keluar dari pelantikan sementara atau pejabat pada saat ini. Harusnya juga dengan HWBT, tapi belum selesai, sehingga saya bilang kita lantik saja. Kalau memang minggu depan selesai, kita lantik kembali yang definitif, karena kegiatan tidak boleh jalan. Pelayanan kepada masyarakat terganggu karena ulah dari para kepala desa yang tidak proses pertanggungjawaban. Dan pertanggungjawaban ini, uang ini tidak dipegang oleh bupati, tidak dipegang oleh kepala dinas atau camat, tapi dikelola oleh bapak desa. Bapak desa sepertinya masa bodoh. Nah, kondisi ini yang memaksa kami untuk kami laksanakan. Karena kita fikom secara nasional, Presiden pertanyakan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur pertanyakan, ini uang kenapa tidak dipakai? Uang sudah ada di rekening, kenapa tidak dipakai? Jadi orang mensinyalir bahwa uang ini sengaja disimpan oleh bupati dan oleh ketua TAPD untuk dibungakan. Sementara isunya berkembang seperti itu. Saya kasih dua ini untuk bungakan. Hati ini kita dengar ini, hati justru sakit. Kita sudah kerja optimal untuk pelayanan kepada masyarakat. Dan saya katakan di mana-mana bahwa teman-teman, kalau untuk rakyat jangan main-main. Main-main kita kasih berhenti tahan. Nanti setelah itu dia perbaiki, baru kita lantik kembali. Dan nanti pelantikan ini Pak Kadis kewenangannya harap segera proses untuk 5 desa ini, segera proses pencairan dana untuk pembayaran dana COVID, dana COVID BST yang ada hak rakyat itu di situ segera diproses untuk pembayaran. Dan yang belum Pak Kadis kalau bisa besok atau pada minggu depan kita lantik lagi. Kalau kurang tenaga, lapor di Pak Sekda, minta tenaga sini, kita penentukan di sana. Sehingga pilihan nanti pada masyarakat tidak boleh terganggu. Rakyat sementara sangat membutuhkan pilihan daripada kita. Kita COVID meningkat. Kemarin 781, tadi malam kurang 12, tapi tambah 2 Pak Sek. Jadi sementara 68. Jadi nomor tidak zona merah. Kalau di
Di sini tidak zona merah, tapi yang terpapar cukup banyak. Harus bertanggung jawab tinggal kecamatan dan desa. Tolong, walaupun jabatan struktural sebagai sekcam, kepala seksi atau staf biasa, tolong dilaksanakan dengan baik. Dan Ignas, ini dulu bapak ganti. Ini dulu sama-sama cukur rambut sedikit kok, supaya ganti gitu. Bapak habis itu Abang saya kepala dinas Dukcapil, saya bupati, Pak Sekda sebagai Administratif untuk yang mengelola PGO di TTS ini. Saya sebagai ketua atau sebagai PPK, pembina PGO di daerah ini. Jadi kita belum lantik, tidak lantik saudara menteri, karena sekali lagi yang salah prosedur kita pertanyakan. Ini bupati bukan tusuk hidung. Ini kalau tusuk hidung tarik di mana-mana ikut. Saya bukan bupati yang tusuk hidung ke sapi tarik ikut ke mana-mana. Saya ikut prosedur. Prosedur salah kita pertanyakan. Dan pertanyaan jawaban ini harus masuk akal. Karena di dalam prosedur, di dalam regulasi tidak ada yang sudah proses selesai, sudah kita usulkan untuk penetapan, tidak ditetapkan malah minta untuk seleksi ulang. Ini tidak ada dalam regulasi. Sehingga kita pertanyakan untuk jawaban dari Bapak Menteri. Bukan segala-galanya. Jadi Bapak Menteri tanda tangan ini barang, bukan berarti datang saya seperti kalau ditusuk hidung mari kau lantik sudah. Bukan segala-galanya. Karena saya yakin sekali bahwa bukan Bapak Menteri yang duduk ke konsep. Ya konsep itu dari bawah. Karena konsep dari bawah naik Pak Dini Pak Menteri datang. Hanya muncul soal. Dan tidak ada proses di dalam regulasi itu. Setelah kita usulkan di sini sampai di Jakarta diminta untuk tes ulang, tidak ada regulasi. Yang ada regulasi itu sesuai Permendagri ada bahwa setelah diseleksi oleh pemerintah daerah dalam hidup gubernur atau bupati dikirim ke Kementerian Dalam Negeri, dalam hari ini Dirjen Dukcapil untuk ditetapkan dan dipilih di antara 3 orang itu, tidak seleksi ulang. Dalam bentuk mau dalam bentuk apapun itu dalam regulasi tidak seperti itu. Jadi saya berharap yang ada komentar yang mirip-mirip, tolong ketahukan dia tidak mengerti. Dia seperti kerbau ditusuk hidung, tarik sendiri mana nih. Kalau saya tidak, nanti yang komentar banyak, nanti dia cari bupati yang seperti kerbau ditusuk hidung, pilih saja untuk pimpin di daerah, supaya kita di daerah ini baik. Tidak mengerti, seperti kerbau ditusuk hidung, tarik saya tidak. Saya cukup pengalaman, saya dapat saya 35 tahun, saya baru 32 tahun. Kami di PGO negeri sama-sama, baru saya memilih untuk berhenti dan ikut pilkada. Jadi cukup tahu regulasi yang ada di Republik ini. Dan baru terjadi di Republik Timur Tengah Selatan, ada proses sudah selesai, kita usul untuk penetapan, tidak ditetapkan, suruh proses ulang. Ini yang kita pertanyakan. Dan kami pertanyakan ini tidak ke dirian masuk ke Pak Menteri. Nanti kita dengar jawaban langsung dari Pak Menteri untuk bisa tahu. Dan sesuai regulasi, setelah 30 hari pengajuan ke pemerintah pusat, tidak ada persetujuan bisa dilantik. Cuma Pak Sekda langsung saya dulu, Pak Sekda kita tahan, kita hargai pemerintah pusat, biar jangan lantik dulu 1 bulan lebih. Nah proses ini salah sesuai regulasi. Apakah kami yang mengerti? Pak Sekda sekolah hukum, saya tidak hukum, tapi kita mengerti, kita ikut yang salah. Tidak bisa. Nanti silahkan ke depan dia mau cari bupati yang tusuk hidung, kau tarik hidung kemana-mana seperti sapi, silahkan. Tapi saya yang namanya epitun tidak diatur seperti itu. Kalau tidak sesuai dengan regulasi, sesuai dengan regulasi saya hormat. Soalnya saya akan laksanakan. Jadi saya bilang Pak Sekda bilang ke saya, Pak Bupati saya sudah pensiun jadi potong atur ya. Mari Pak Sekda jadi atur. Kalau tidak kita pertanyakan. Dan kita sementara tunggu jawaban dari Pak Menteri. Belum ada jawaban, ada pertanyaan dari Menteri untuk minta jawaban laporan penyelidikan. Saya minta lapor, saya tanda tangan. Jangan Pak Sekda biar saya tanda tangan karena saya penanggung jawab pembangunan di daerah ini. Saya bertanggung jawab. Keselamatan rakyat TTS ada di saya sebagai bupati. Keamanan ada di TNI Polri, hukum ada di Kejaksaan Pengadilan dan Kejaksaan dan Pengadilan. Sedangkan tanggung jawab keselamatan ada di tangan saya sebagai bupati, keamanan ada di TNI Polri. Jadi tolong hargai ini. Teman-teman yang kalau ada komentar atau baca di sana, tolong lihat regulasi. Saya yang bicara, saya diambil, dilantik
untuk rakyat TTS. Dan saya dilantik oleh gubernur seizin SK Menteri, bukan diangkat oleh siapa-siapa di daerah ini. Saya diangkat oleh Menteri Dalam Negeri, dilantik oleh gubernur. Dan saya cukup mengerti aturan. Pak Sekda cukup mengerti. Pak Sekda sudah pegawai negeri mungkin paling tua untuk jalan eselon 2 sekarang. Jadi setelah kami diskusikan, saya bilang, saya bukan bupati yang seperti karbon ditusuk hidung, tarik kemana, tidak, saya tidak. Dan kita di Republik Indonesia ini, kita hormati hukum. Hukum yang tertinggi itu ada, kita hargai. Tetapi ketika proses salah, kewajiban saya sebagai penanggung jawab pemerintahan, pembangunan dan politik dan PPK daerah, saya perlu pertanyakan. Pak saya sudah proses surat dan saya berharap mungkin ini hari tugas kita jawab surat menteri, sehingga kita bisa tahu dan clear. Orang tidak mengerti itu seperti kalau ditusuk itu, tarik kemana dia, komentar ini pas ikan hidup, mau nama tanya kalian ini, hanya komentar sesuatu, padahal tidak paham apa-apa, tidak paham apa-apa. Nah, jadi saudara, saya sudah marah, saya kasih ingat saya, karena apa, situasi daerah ini, ya ada masalah sedikit naik dan saya hanya bisa diturunkan dengan regulasi. Kalau memang tidak bisa arah ini, tetapi juga tolong hargai saya sebagai pembina keban, saya membutuhkan tenaga itu, tenaga senodok saya membutuhkan, bukan siapa-siapa yang membutuhkan untuk melayani rakyat dan harus sejalan dengan saya. Kalau di luar dari saya tidak bisa. Itu saya harus tegas. Dan ya Pak saya dilantik oleh gubernur. Kami sudah dilantik oleh gubernur. Tapi semua proses ini kita usulkan ke Pak Gubernur keluarkan SK sesuai dengan usulan dari bupati sebagai pembina kepegawaian. Bukan di luar pada itu. Kalau di luar pada itu silahkan mau kerjaan siapa, kamu lantik, kamu kerja sendiri di sini. Saya tidak akan lantik. Selama saya coba, saya lagi 2,5 tahun lebih. Saya tidak akan. Kalau tidak sesuai dengan regulasi, sesuai dengan regulasi sekali lagi saya hormat, saya akan lantik. Tapi kalau tidak, sabar dulu. Mari kita luruskan ini undang-undang. Karena sebagai bupati kami diberikan kewenangan untuk mengatur. Saya diberikan kewenangan untuk mengatur. Dan Garuda ini kita tidak ambil di pinggir jalan. Saya ambil sesuai dengan prosedur. Saya mulai dari bawah. Baru dapat ini Garuda ini yang saya taruh di dalam. Kalau bapak pakai Garuda wajar. Tapi kalau soalnya Garuda di pasas itu, nakatuhin leon, nak dua. Ini ada stripe sedikit saya. Begitu. Jadi kita pakai ini hak dan ini kepercayaan. Ya harus tolong dijaga. Asyik itu Bapak Mamat, terima kasih atas kebersamaan kita, Pak Sek, Pak Asisten, Yadul Romo, Ibu Pendeta, Pak Kadis, semua yang hadir. Terima kasih teman-teman dari protokol.